Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pemahaman tentang konsep metode pencarian heuristik. Nah, di dalam materi ini teknik pencarian yang dikatakan heuristik suatu strategi untuk melakukan sebuah proses pencarian secara selektif dan dapat memandu proses pencarian yang memiliki kemungkinan sukses paling besar namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan. Jadi dalam materi ini kita akan melihat misalkan ada sesuatu yang kita mau cari mulai dari start sampai end, kemudian banyak jalur ya yang kita lalui. Kira-kira jalur yang tercepat yang kita pilih itu adalah jalur apa? Jadi misalkan rumah ada di Goa ya, kemudian tinggal di rumah di Goa mau ke Makassar. Nah, di Goa ini apakah mereka mau misalkan lewat Antang? Kan lewat Antang juga kan bisa sampai. Kemudian mungkin lewat Hertasting atau mungkin lewat Alaudin dan tembus ke Petaling dan seterusnya. Nah, itu kan kita bisa lihat dan deteksi berdasarkan dari maps yang ada ya. Misalnya kita dari Samata kita tarik ya, Google Maps kita buka. Bagaimana kalau misalkan saya mau ke Taman Rea kemudian lewat Tasning, itu ada berapa kilo? Kemudian kan jelas di Maps itu kan dia punya titik-titik kemacetan, kemudian kira-kira berapa menit saya harus menempuh kemacetan yang saya lalui. Jadi jelas perhitungannya. Kemudian kalau misalkan ya saya lewat Tarani, kira-kira itu berapa jaraknya yang harus saya tempuh. Itu kan metode heuristic searching ya. Nah, untuk menerapkan metode ini diperlukan sebuah fungsi yang merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk mendapatkan sebuah solusi yang diinginkan. Nah, yang pertama adalah salah satu contohnya adalah generate and test. Metode ini merupakan sebuah penggabungan antara deep first search dengan pelacakan mundur, backtracking. Kemudian bagaimana model algoritmanya? Yang pertama adalah bangkitkan suatu kemungkinan solusi. Solusi dapat berupa keadaan state tertentu atau jalur dari satu posisi ke posisi tujuan. Jadi kita harus membuat gambarannya seperti apa, mulai dari proses start sampai proses selesai. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan uji, ya. Kita harus uji apakah solusi tersebut merupakan sebuah solusi yang dapat diterima sesuai dengan kriteria yang diberikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah jika solusi ditemukan keluar, jika tidak maka harus repeat, mengulang. Jadi kalau misalnya dia sudah sampai pada titik yang diinginkan berarti dia selesai. Tetapi kalau tidak berarti dia harus keluar atau kita harus mengulang. Nah, sama kalau misalnya kan kita mau ke Petarani, tiba-tiba kita lewat Urip dan di situ ada kemacetan di depan UMI misalkan, berarti mungkin kita bisa lewat Densurua ya. Jadi artinya kita harus mencari alternatif lain untuk sampai pada titik tersebut, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh angka, misalkan kita akan start dari A kemudian selesai di Z ya. Kira-kira yang mana yang paling tercepat? Apakah kita melalui jalur A, B, D, E, G, Z? Ataukah A, B, D, E, G, H, Z? Ataukah A, C, E, G, Z? A, C, E, G, H, Z? Itu banyak jalur. Ataukah mungkin A, C, F? Oh, ini tidak bisa ya, karena dia putus di sini. Berarti tidak bisa tercapai jalurnya di sini. Ya, yang bisa adalah A, C, F, G, H, Z. A, C, F, G, Z. Nah, kalau jalur J, K, dan I, ini kemungkinan sudah tidak bisa. Kenapa? Jauh. Jadi istilahnya bukan tidak sampai. Secara logika itu bisa sampai. Misalkan dari Makassar saya mau ke Palopo, itu kan bisa sampai.
Saya cari jalur tercepat, berarti sampai Maros, Pangkep, Pare, Luwu, sampai ke Kota Palopo. Pertanyaannya, kalau saya di Makassar, kemudian mau ke Palopo, terus saya lewat Bulukumba, bisa sampai tidak? Bisa saja. Nah, ini yang dimaksud, artinya jarak terjauh. Nah, berarti kita harus mencari ini adalah jarak terpendek. Ingat angkanya, ini sebentar akan kita jumlahkan, supaya akan mencapai titik atau hasil bahwa ternyata jalur ini yang perlu kita lalui. Ya, coba kita lihat. Untuk model iterasi pertama ya. Misalnya solusi yang diberikan itu adalah solusi A, B, D, E, G, Z. Jadi yang tadi itu A, B, D, E, G, Z. Nah, coba Anda lihat jumlahnya. Nilai A itu adalah 4, 3, 4, 6, 7. Nah, kalau kita jumlahkan, itu jumlahnya sama dengan 24. Ya. Saya cas di laptopnya. Nah, kemudian selanjutnya ya itu tadi untuk angka A, B, D, E, G, Z ya. Coba kita lihat yang lain. Nah, kalau ada penambahannya yang kita lewat jalur A, B, D, E, G, H, Z, ada tambahannya H, angkanya kita jumlah 4, 3, 4, 6, 2, 6, jumlahnya itu adalah 25. Berarti agak jauh sedikit ya. Jadi angka yang kita mau cari di sini adalah yang tercepat. Kita langsung lihat lagi. Nah, ini ada yang paling cepat. Kita dapat angkanya 21. Berarti kita harus melalui jalur AC, E, G, Z. Yang saya bilang tadi ini ya tadi. AC, E, G, Z. Jadi lebih cepat. Coba Anda lihat. Kalau ini kan kita lari ke atas dulu, baru mutar, baru turun, baru terus. Kalau ini turun, belok, terus kanan. Nah, selesai gitu. Sama kan kalau kita lagi cari alamat, kita harus melihat mana jalur yang terpendek gitu. Kemudian ya sudah didapat ya, ada tadi juga yang 23 karena dia melalui jalur AC, E, G, HZ 53, 627 sama dengan 23. Sedangkan AC, E, G, HZ itu sama dengan 21. Ya, berarti kesimpulan dari kasus ini untuk menghemat biaya sebuah transportasi untuk jarak yang paling mudah kita tempuh adalah 21, yaitu AC, E, G, Z. Jadi seperti itu ya. Itu untuk kasus pertama. Nah, sekarang kita ke kasus kedua, yaitu hill climbing. Itu ada model algoritma yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah menggunakan simple hill climbing. Teorinya adalah mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti, dan jika tidak, maka lanjutkan dengan keadaan sekarang sampai keadaan awal. Artinya pada saat kita akan mencapai titik tertentu mulai dari start, kemudian di tengah jalan itu kita berhenti, maka kita harus mencari solusi kira-kira apa alternatif lain yang kita gunakan agar bisa sampai ke tujuan. Contoh, misalnya saya mau ke Petarani. Arah dari Taman Ria ke Petarani tiba-tiba di Densirua, kendaraan saya bermasalah. Pertanyaannya, bagaimana solusi apa yang saya berikan? Apakah saya harus berhenti memperbaiki kendaraan? Ataukah saya harus melanjutkan jalan kaki? Ataukah saya harus melanjutkan dengan menyewa atau menghubungi Grab yang ada? Karena ada pertemuan yang sangat penting. Misalkan pada pukul 10.00 saya harus tiba pada tujuan itu karena ada persoalan yang harus saya selesaikan misalkan. Berarti dalam teori ini kita harus berhenti mencari sebuah solusi, bukan berhenti pulang kembali. Kalau kita pulang kembali berarti itu bukan solusi tetapi mencari masalah lain. Kenapa kita tidak mencari solusi pada saat kita berada di tengah jalan gitu. Ini teorinya, logikanya seperti itu. Kemudian kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusi ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Jadi kita harus mencari secara terus-menerus sehingga dalam algoritma atau dalam flowchart itu kan ada namanya perulangan ya.
repeat, dia akan repeat terus menerus sampai akan ketemu titik atau solusi yang